Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana yang berjudul Ajaran Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana. Sebelumnya saya sudah komen juga di YouTube-nya, namun saya sekarang mereview lagi. Ketika berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama, seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Dua, yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin. Jadi pelaku harus menyadari, pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisi secara khusus. Tetapi kalau dilihat dari memori penjelasan KUHP, maka ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya bahasa Belandanya adalah willen en weten, itu pelaku menghendaki dan mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan yang mengetahui akibatnya. Oleh karena itu ketika kita melihat unsur kesengajaan, maka kita melihat ada dua teori. Yang pertama, wish teori atau teori kehendak. Artinya pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. Maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, itu ada unsur kesadaran. Kedua, force steering atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan ditimbul. Ini teori dalam praktek. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari suatu perbuatan. Teori macam-macam kesengajaan ada 3. Yang pertama, sengaja dengan maksud, yaitu sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, A menampar B. B dengan maksud agar B tidak merasakan sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B itu tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B tadi, maka A menghendaki perbuatan tersebut, menyadari artinya dia menyadari perbuatan tersebut dan membayangkan kalau ditampar B, si B akan kesakitan. Harapannya A adalah kalau dia kesakitan, maka si B tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Harapan si A. Kedua, teori kesengajaan dengan sadar kepastian atau teori kesengajaan dengan sadar kepastian, keharusan bahasa Belandanya adalah opzet as omer. Terhadap halina dia ada 2 akibat. 1. Maka dalam hal ini
pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau dia melakukan satu perbuatan, misalnya A menembak B dengan menggunakan pistol, maka yang dituju oleh pelaku itu adalah B. Nah, di sini akibat yang memang ditunjuk oleh si A adalah matinya si B. Itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah mungkin saja si A tidak menghendaki tetapi itu menjadi keharusan. Misalnya ketika mau menembak B ternyata B menghindar dan yang kena bukan B tapi C kebetulan lewat sehingga yang kena tembakan bukan B melainkan si C. Dan C ini bukan tujuan untuk sebenarnya dari si A. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan keharusan ada dua akibat. Atau misalnya contoh, kalau A mau menembak B ternyata B itu ada di balik kaca rumah, maka A ketika mau menembak B harus memecahkan kaca terlebih dahulu. Jadi ketika A menembak B dan menembaki kaca, ini bukan kehendak atau tujuan, tetapi satu keharusan. Kenapa? Kesengajaan karena untuk menembak B maka kaca harus pecah, harus dipecahkan dulu kacanya, jadi si pelurunya nyampe ke si B. Kesengajaan dengan sadar kepastian suatu perbuatan tersebut. 3. Kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan cara bersyarat. Contoh kasus. Di negeri Belanda yang terkenal Resmorat tentang kue tart. Ada seseorang A hendak membunuh B, di mana B itu ada di rumah. Nah, A membunuh B ini dengan cara berpura-pura mengirim kue tart ke rumah si B, di mana kue tart itu sudah dikasih racun di dalamnya. Dan A sadar betul bahwa B di rumah itu tidak sendirian. Ada anggota keluarga lain dan anak istri, menantu, cucu, sehingga A ini sengaja mengirim kue dengan sadar segala kemungkinan bahwa yang akan mati kalau memakan kue tart itu bukan hanya si B saja. Ada kemungkinan keluarga lain sehingga A ini menyadari kemungkinan lain. Dolisi evaluasi atau nud wadlock offset. Jadi kesengajaan itu ada 3 coraknya atau ada 3 bentuknya. A. Kesengajaan dengan dimaksud atau tujuan. B. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan. C. Kesengajaan dengan segala kemungkinan atau bersyarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.